Oke, baik. Sudah bisa recording? Sudah bisa, Pak. merekord? Sudah direkod, Pak. Sudah, Pak. Hah? Sudahkah? Sudah, Pak. Oh iya. Iya, sudah siap Pak Ucu, Pak Sul, selamat pagi, sehat selalu. Pagi. Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sulhaji SPD MPD sebagai tim penguji komprehensif PPG 2022. Yang saya hormati Bapak Firman sebagai admin PPG. Nah, ini baru terekod nih malah. Apakah laptop yang bermasalah ini? Baru recording. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita melanjutkan tugas yang dibebankan oleh negara kepada kita dalam rangka uji komprehensif mahasiswa PPG 2000 PPG Daljab 2022. Salawat dan taslim mari kita panjatkan kehadirat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Saudara Muhammad Nur, peserta PPG yang saya banggakan, selamat Anda masuk ke tahap berikutnya pada uji komprehensif. Sebelum dimulai, saya persilakan Bapak Muhammad Nur berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Baik, mungkin kita akan lakukan saja Pak Surya 30-35 menit ini. Baik, sebentar, ini loading ini. LMS saya loading. Baik, Bapak Muhammad Nur, tolong memperkenalkan diri, nama, kemudian Bapak mengabdi di mana, dan aslinya dari mana? Baik, terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur. Saya berasal dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ada di Banjarmasin, Pak. Untuk instansi asal saya dari Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Kartakanyar di Kabupaten Banjar, Pak. Jadi di Banjarmasin ke Kabupaten Banjar. Untuk jurusannya di SMK saya mengajarnya jurusan Teknik Komputer dan Jaringan mulai tahun 2020, Pak, di SMK Kartakanyar. Baik, terima kasih. Berarti ada sekitar 2 tahun ya Pak Nur pengalaman mengajarnya. Ya, Pak. Baik, boleh Pak Nur ceritakan apa yang materi-materi apa saja yang Bapak dapatkan selama mengikuti PPG hingga hari ini? Baik, banyak materi yang sudah kami dapatkan selama pembelajaran PPG ini, mulai dari pertemuan yang paling pertama kemarin, pembelajaran mandiri, habis itu ada materi tentang pedagogik, habis itu ada tentang profesional kejuruannya, kemudian ada tentang
bagaimana mengidentifikasi masalah, eksplorasinya, penyebab, kemudian sampai penentuan penyebab masalah, membuat rencana aksi, mempunyai rencana evaluasi, dan yang kemarin terakhir pair teaching, Pak. Baik, boleh Bapak ceritakan langkah apa yang Bapak lakukan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di sekolahnya Bapak, yang Bapak buat kemarin? Baik, jadi mengidentifikasi masalah kemarin ada beberapa kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama mulai dari mengobservasi, mengulang kembali apa-apa aja permasalahan yang terjadi selama di kelas yang pernah saya temui. Kemudian ada melalui wawancara dengan guru di kelas di sekolah saya, dan ada dengan ketua jurusan, ada dengan guru produktif adaptif, kemudian dengan Bapak Kepala Sekolah di tempat saya, kemudian terakhir dengan pengawas sekolah yang bertugas mengawasi sekolah saya. Baik, baik. Iya, ada 3. Boleh Bapak sebutkan setelah mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang Bapak temukan? Jadi yang saya temukan kemarin ada beberapa permasalahan. Yang pertama kemarin adalah yang terpilih adalah keaktifan siswa dalam pembelajaran yang rendah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada kesulitan dalam memahami pelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan model pembelajaran yang konvensional oleh guru. Justru yang terakhir belum maksimalnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, jadi ada 4 itu, Pak. Ya, ada berapa itu tadi? 4 ya? Ada 4 yang masalah yang terpilih. Baik. Lalu keempatnya itu boleh Bapak uraikan penyebab masalahnya apa? Misalnya masalah pertama apa penyebabnya? Baik, Pak. Jadi mungkin yang pertama dulu mengenai keaktifan siswa yang rendah dalam pembelajaran. Setelah dilakukan analisis terhadap beberapa penyebab masalah, ditemukan sebuah masalah utama, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa, Pak. Tidak berpusat pada siswa, jadi hanya dari guru saja, jadi menyebabkan siswa itu tidak aktif dalam pembelajaran karena hanya dari Sebentar, Bapak. Sebentar, Pak. Berpusat sama siswa atau berpusat sama guru? berpusat pada guru aja, Pak, modelnya yang digunakan. Ya. Terus Bapak sebutkan satu-satu, misalnya masalah pertama ini loh penyebabnya. Oh iya, Pak. Jadi yang keaktifannya yang pertama, keaktifan yang rendah dalam pembelajaran karena model pembelajaran yang digunakan guru hanya tidak merancang siswa aktif dalam belajar, Pak. Jadi modelnya hanya berpusat pada guru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam belajar. Nah, kesulitan dalam memahami pelajaran tadi setelah dilakukan analisis adalah media yang digunakan guru tidak interaktif, tidak membutuhkan siswa dalam aktif pelajaran. Kemudian yang ketiga
Yang ketiga adalah guru belum melaksanakan pembelajaran inovatif maksimal. Jadi akar masalahnya adalah belum belum maksimal, belum menggunakan inovasi pembelajaran, Pak. Jadi modelnya cuma model ceramah konvensional atau arah. Kemudian yang terakhir, belum maksimalnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Penyebabnya adalah belum memanfaatkan teknologi pembelajaran yang ada, fasilitas yang ada secara maksimal, Pak. Baik. Dari penyebab masalah tadi, boleh Bapak. Saya sedikit Pak Ya, Ucu, boleh? silakan Pak Oke, Zul. Pak Muhammad Nur. Baik, Tadi dari akar penyebab masalah ada beberapa hal ya, ada 4 tentunya. Ya, yang ingin saya ketahui, bagaimana proses pembelajaran yang Bapak lakukan selama ini? Apakah hal-hal yang menjadi akar permasalahan itu tidak dilakukan oleh Pak Muhammad Nur atau bagaimana? Jadi pembelajaran yang saya lakukan di SMK Kartakanyar jurusan TKJ biasanya saya menjelaskan. Jangan biasanya Pak, kan Pak Nur sudah melakukan yang kemarin-kemarin. Iya Pak, yang saya lakukan menjelaskan di papan tulis, menuliskan, memberi contoh, kemudian mendemonstrasikan, kemudian mempraktekkan seperti itu saja, Pak. Nah, saya tertarik tadi bahasanya Pak Nur, guru belum menggunakan teknologi. Saya Pak, saya belum Ya. menggunakan teknologinya itu secara maksimal itu, Pak. Iya, maksudnya teknologi secara maksimal itu yang seperti apa, Pak? Setelah Jangan sampai Pak Nur ini mengajar sebelum ikut PPG, mengajarnya menggunakan PowerPoint. Nah, setelah ikut PPG, ya penggunaan teknologinya juga ya tetap aja PowerPoint. Oh iya Pak. Jadi maksud belum menggunakan teknologinya tadi, misal siswa punya HP, saya belum mengarahkan misalkan untuk HP itu mencari sebuah materi atau apa, hanya saya saja. Habis itu kemudian yang kedua misalkan ada proyektor, kadang kan saya tidak misalkan menampilkan video, kadang tidak sempat, cuma saya jelaskan langsung aja, kadang seperti itu Pak. Ya, berarti Pak pengetahuan Pak Nur selama ini nggak digunakan dong. Bapak kan dari TIK, Iya dari Pak. IT. Iya Pak. Loh, jadi kenapa nggak dimanfaatkan Pak selama ini? Jadi mungkin terbatas apa, Jadi Pak? menurut Bapak selama ini kemampuan Bapak nggak ada gunanya gitu? Bukan seperti apa ya Pak? Mungkin misalkan penggunaan teknologi tadi kadang saya tidak sempat terpikirkan, saya cuma berfokus pada diri saya menjelaskan, kadang tidak mengarahkan siswanya untuk mencari hal-hal yang selain dari saya, misalkan seperti itu Pak. Halo, Pak Zul. Ya, lanjut Pak. Lanjut. Baik. Jadi benar yang dikatakan Pak Sul, Pak Nur. Tidak mungkin dalam mengajar Bapak itu apalagi TKJ belum menggunakan, apalagi di Banjar sana. Jadi boleh diulang bagaimana Bapak menentukan solusi pemecahan masalah tadi? Jadi untuk penentuan solusi penyebab masalah tadi, pertama melakukan kajian literatur, mencari beberapa referensi di beberapa website,
mengenai permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua, melakukan wawancara, kemudian menentukan, mencari kelebihan dan kekurangan solusi yang terpilihnya, Pak. Jadi ada mencari literaturnya dulu, mencari-cari contoh-contoh kegiatan yang sudah dilakukan untuk penentuan solusinya, kemudian mewawancara beberapa narasumber di sekolah, kemudian mencari kekurangan dan kelebihan dari setiap solusi yang ada, Pak. Jadi ada beberapa kegiatan itu yang saya lakukan dalam penentuan solusi, Pak. Baik. Nah, yang boleh saya tahu, yang paling teranyar dari masalah yang Bapak temukan apa sih, Pak? Yang mana itu yang paling urgen untuk dipecahkan? Dari 4 permasalahan yang terpilih, semuanya saya buat dalam rencana aksinya, Pak. Tiap rencana aksinya saya buat untuk masalahnya semuanya tuh sepertinya urgent, Pak, dari keempat itu, Pak. Yang terpilih itu, Pak, sudah memang sangat perlu dibuat sebuah solusi lah untuk mengatasi pembelajaran di kelasnya, Pak. Baik. Dalam membuat rencana aksi Bapak untuk sebagai solusi dari pemecahan masalah, apa yang Bapak lakukan? Jadi dalam membuat rencana aksi, yang saya lakukan pertama adalah membuat RPP-nya dulu, Pak. Jadi mencari referensi bagaimana membuat RPP-nya, ada di YouTube, ada di Google, ada di website. Kemudian mencari sintak langkah-langkah kegiatan yang sesuai bagaimana, kemudian mengisi tahapan kegiatannya. Baik, Bapak. Selama di sesi membuat rencana aksi, apa yang Bapak lakukan? Apa yang Bapak buat? Jadi rencana aksi kemarin ada beberapa perangkat yang dibuat. Pertama, kemudian ada RPP, kemudian ada bahan ajar, kemudian ada media, kemudian ada LKPD, kemudian ada instrumen penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, mungkin itu, Pak, ada 5 yang saya buat. Baik. Silakan Pak Sul, mungkin ingin melanjutkan Pak Sul. Ya, baik. Terima kasih Pak Ucu atas kesempatan yang diberikan. Pak, tanya lagi. Di bagian penentuan solusi, saya mau gali lebih dalam lagi. Di dalam menentukan solusi dari permasalahan yang ada, ini katakanlah tadi guru itu tidak menggunakan tadi, tidak memanfaatkan teknologi. Nah, solusi yang Bapak pilih di dalam permasalahan yang keempat ini apa, Pak? Jadi solusi yang saya pilih adalah penggunaan media Pak, kuisis, Pak. Jadi
kan ada siswa punya HP, jadi saya manfaatkan itu untuk penggunaan Quizizz, Pak. Jadi dia bisa mengakses Quizizz di akhir sebuah pembelajaran. Kemudian di tahapan kegiatannya, misalkan saya manfaatkan supaya siswanya membawa HP-nya untuk mencari referensi, Pak. YouTube di Google. Nah, jadi fokusnya yang penggunaan teknologi tadi pemanfaatan media Quizizz dalam pembelajaran, Pak. Quizizz-nya untuk apa, Pak? Hanya untuk latihan atau apa? Quizizz-nya untuk media post-test, Pak. Post-testnya. Di akhir setelah pembelajaran. Nah, jadi di sana. Terus penyampaian materinya gimana? Jadi penyampaian materinya saya melalui media PowerPoint yang ada videonya, Pak. Jadi saya tampilkan PowerPoint-nya, saya ada link YouTube-nya, baru saya tampilkan video prakteknya, Pak, untuk siswa memperhatikannya. Oh gitu. Oh. Oke. Ini saya entah Pak Nur ini tidak paham tentang Quizizz-nya atau gimana. Ini Quizizz itu juga bisa dijadikan media presentasi, Pak Nur. Baik, Pak. Ya, kalau Pak Nur mengatakan bahwa menggunakan PowerPoint, nah ini PowerPoint tahun 90-an udah ada, Pak. Ini bukan teknologi baru lagi. Iya, Ya. Pak. Ya, Pak. Tapi kalau Quizizz ya saya itu bolehlah teknologi baru, tapi harus dikembangkan juga, dimanfaatkan juga. Nah, Quizizz itu bukan berarti hanya untuk mengerjakan soal-soal, tapi bisa untuk presentasi juga. Nah, kalau Bapak masih menggunakan PowerPoint, masih ini ya, pemanfaatan teknologinya belum ada kalau menurut saya, Pak. Apalagi Bapak dari TIK loh. TIK Iya, itu punya segudang ilmu tentang informasi dan komputer, Pak. Iya, Pak. Jadi kalau ilmunya Bapak mau disimpan untuk Bapak saja ya percuma, Pak. Bapak kuliah tinggi-tinggi sampai S1, ilmunya disimpan untuk Bapak sendiri, nggak dibagi sama siswanya. Iya, Pak. Nanti saya. Jurusan TIK itu punya segudang ilmu mengenai informasi dan komunikasi. Jadi ya kalau kita ngajar all out, Pak. Jangan disimpan-simpan ilmunya, Pak. Jadi dieksplor juga teknologi-teknologi yang khususnya di bidang pembelajaran, di bidang pendidikan, dieksplor, Pak, untuk memberikan manfaat kepada siswa supaya siswanya juga merasa, wah ini guru saya hebat, gitu kan? Jangan mau disimpan sendiri ilmunya, Pak. Iya, Pak. Kadang saya kurang apa namanya, mencari-cari informasi tentang Quizizz ini kan. Kadang saya baru tahu juga ternyata ada presentasi di dalamnya. Yang saya tahu kan awalnya cuma apa, untuk quiz, Pak. Nah, mungkin saya buat karena ada penyampaian materinya di Quizizz-nya, Pak. Nah, saya gali-gali lagi. Ya harusnya ini, Pak, ya, ditambahkan lagi, dimanfaatkan secara maksimal, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, saya coba mau melihat salah satu materi, Pak. Bisa dibuka, di-share RPP-nya, Pak Muhammad Nur. Baik, Pak. Saya buka Ya. dulu ini filenya. Ya. Ini yang RPP yang keberapa, Pak? RPP yang mungkin yang pertemuan RPP yang rencana aksi keempat, Pak, pertemuan yang pertama. Ini saya senang ini kalau medianya teknologinya. Kita memang berbicara teknologi ini karena TIK ya. Yang berkaitan dengan masalah pemanfaatan teknologi ya, pemanfaatan guru belum memanfaatkan teknologi secara maksimal. Nah, berarti
di dalam RPP-nya itu yang akan menjadi fokus pengembangan penggunaan teknologi yang maksimal. Ya. Baik. Apakah sudah tampil, Pak? Oke, diperbesar Pak Baik, Pak. Muhammad Nur. Diperbesar Pak. Ya, Pak. pagi. Oke. Ya. Oke. Kalau saya mau melihat Pak Muhammad Nur, kira-kira materinya apa ini? Kompetensi dasarnya. Jadi ini mata pelajarannya adalah komputer dan jaringan dasar. Oke Pak. Oke. Saya langsung aja ke KD-nya Pak. KD-nya adalah menerapkan instalasi jaringan komputer. Temanya Menerapkan instalasi jaringan komputer. Oke, temanya adalah media kabel UTP, Pak. Jadi membuat kabel UTP. Oke, saya bentar dulu Pak, bentar dulu. Saya mau melihat materinya, coba materi apa yang diberikan ini dengan kompetensi dasar instalasi jaringan komputer. Coba Ini, turun Pak. materinya Pak. Materi ajar ya, Pak? Materinya turun di bawah. Oh, materi. Instalasi jaringan media kabel UTP, Pak. Instalasi jaringan media kabel UTP. Oke. Nah, di dalam mencapai kompetensi dasar, indikatornya adalah berapa yang dibuat Pak Muhammad Nur? Jadi ada 2 untuk pengetahuan. Itu yang Coba dulu. pertama adalah Diperlihatkan Pak. Ya. ini, Pak, menjelaskan media kabel UTP. Yang pertama untuk pengetahuan, yang kedua untuk pengetahuan menentukan langkah pembuatan kabel UTP. Kemudian untuk ranah keterampilannya, siswa dapat melakukan instalasi media kabel UTP. Kemudian selanjutnya adalah siswa dapat menguji instalasi kabel UTP, Pak. Saya mau tanya dulu Pak, ini KD 311 dengan 411 dijadikan satu pertemuan atau gimana Pak? Jadi untuk ranah yang ini, yang pengetahuannya adalah pertemuan yang pertama dulu, Pak. Pertemuan pertama, kemudian untuk ranah... Ini ntar dulu Pak, ntar dulu. Bapak mengatakan pertemuan pertama, sementara ini aksi keempat Pak ya? Iya Pak. Nantinya. Pertemuan ke-7 dan 8, Pak. Jadi untuk rancangan aksi yang keempat, pertemuan pertamanya yang satu, yang pengetahuan ini dulu, yang kedua prakteknya. Oke, berarti dipisah ya, menerapkan instalasi dengan menginstalasi jaringan. Iya, dipisah Pak. Nah, Bapak bisa membedakan yang mana menerapkan instalasi dengan yang mana menginstalasi? Jadi kalau menerapkan, yang dimaksud kata menerapkannya yang mungkin saya pahami adalah di sini menentukan langkah, Pak. Nah, kalau menginstalasinya, melakukan instalasinya, Pak. Artinya kalau sudah bisa menentukan langkah pembuatan kabel gitu ya? Emang kabelnya dibuat atau gimana Pak? Belum dibuat atau maksudnya pembuatan kabel itu yang gimana? Pembuatan crimpingnya kah atau apanya Pak? Tahapan dari awal apa namanya Pak? Istilahnya bahan-bahannya, kemudian langkah-langkah kegiatannya sampai ke tahap
kabel sudah jadinya Pak. Jadi ada langkah-langkahnya Ya, yang kan harus langkah ditentukan. crimpingnya Pak ya yang dimaksud. Ya, Ya, nah itu. Jadi ya bukan membuat kabelnya. ya Pak, belum membuat kabelnya lagi. Nah, di sini enggak bahasanya Bapak di sini coba menentukan langkah pembuatan kabel UTP. Ini Bapak yang buat kabelnya atau crimpingnya yang dimaksud di sini? Mungkin crimpingnya Pak, yang Nah, benar. itu diperjelas. Nah, pertanyaan saya selanjutnya Pak Muhammad Nur. Ini alat-alat yang digunakan untuk menginstalasi jaringan komputer hanya kabel aja atau gimana Pak? Ada beberapa alat yang dibutuhkan dalam pembuatan kabelnya Apa Pak. itu contohnya? Jadi yang pertama kabelnya dulu, kabel LAN-nya. Kemudian yang kedua ada tang crimpingnya, ada kepala RJ yang digunakannya, RJ45, dan yang terakhir adalah alat untuk melakukan pengujian terhadap hasil instalasinya. Namanya apa itu Pak alatnya itu? LAN tester Pak. Ya. Nah, selain itu Pak, setelah mau diinstalasi apa aja yang dibutuhkan alat-alatnya untuk penyambungan dari komputer satu ke komputer lain? Apakah hanya menggunakan kabel atau gimana Pak? Misalkan ada 3 atau lebih komputer. Kalau untuk membuat sebuah jaringan komputer itu selain kabel, kalau misal ada 2 buah komputer yang ingin dihubungkan, bisa menggunakan kabel UTP-nya Pak. Jadi misalkan ada 2, cukup menggunakan kabelnya Maksud saja. saya 3 atau lebih Pak. Pertanyaannya disimak. 3 atau lebih. Kalau misalkan 3 atau lebih membutuhkan alat tambahan lagi yang namanya bisa switch atau hub. Jadi nanti alatnya tiap komputer dihubungkan dengan switch-nya Pak. Jadi biar bisa terhubung. Baik, pertanyaan saya selanjutnya Pak Nur. Apakah hub itu tidak perlu dipelajari oleh siswa? Atau switch-nya tidak perlu dipelajari oleh siswa? Tidak perlu dipahami oleh siswa? Nah, untuk alat-alat hub switch perlu juga Pak dipelajari oleh siswa. Itu nah, kenapa tidak dimasukkan Pak? Itu di subtema yang lain lagi Pak. Selain kabel UTP, alat-alat jaringan Pak. Iya, artinya begini Pak Muhammad Nur. Indikator yang Bapak masukkan di sini hanya kabelnya Pak. Iya Pak, kabelnya saja. Artinya siswa hanya diberikan pengetahuan tentang kabel aja. Kalau hub dan switch-nya nggak perlu kan, menurut Pak Nur? Bukan tidak perlu Pak. Di pertemuan. Loh, kenapa indikatornya nggak ada Pak? Justru kan indikator ini yang membuat siswa itu dikatakan kompeten. Di indikator subtema. Ini yang, iya, saya paham Pak. Saya paham materinya ada, tapi yang menjadi indikator di dalam kompetensi itu adalah IPK-nya ini. Iya Pak. Ya, makanya saya bilang ya berarti hub-nya itu nggak penting, switch-nya itu nggak penting diketahui oleh siswa, toh nggak menjadi indikator siswa itu dikatakan kompeten, kan gitu. Untuk subtema yang lain, nah setelah membuat saya nggak berbicara subtema Pak Muhammad Nur, saya membicarakan tentang indikator apa saja yang bisa dicapai oleh siswa sehingga siswa tersebut dikatakan kompeten. Nah, yang Bapak tuliskan hanya ada 2. Bagaimana menjelaskan kabel UTP, bagaimana menentukan langkah-langkah pembuatan kabel crimping. Itu. Hub-nya nggak perlu dijelaskan
nggak perlu diketahui oleh siswa kan gitu menurut Bapak ini, karena hanya dua ini yang dimasukkan. Hub-nya belum masuk di sini lagi, Pak. Ya berarti memang nggak penting kan menurut Bapak? Penting, cuma untuk pertemuan selanjutnya, Pak. Media, ini kan media kabel dulu. Nah, pertemuan selanjutnya Mau kan pertemuan di mana lagi, Pak? Pertemuan selanjutnya kan langsung praktek. apa namanya, Pak? Subtema yang lain lagi, Pak. Jadi di sini saya hanya mencakup media kabelnya saja, tidak sampai ke alat yang hub sama switch-nya, Pak. Oh, ini Pak. Saya merasa aneh Pak kalau Bapak menjelaskan tentang memberikan materi tentang instalasi jaringan, lantas tidak menjelaskan hub-nya. Ini Bapak sebagai orang IT harusnya tahu Pak, harusnya paham. Menjelaskan tentang instalasi jaringan komputer, ya harus dijelaskan semua alat-alat apa saja yang menjadi perangkat di dalam menginstalasi jaringan komputer. Kan gitu. Jangan dipotong-potong, Pak. Ini nggak tuntas pembelajarannya Bapak kalau hub-nya harus diajarkan di pertemuan yang lain. Gimana peserta mau menginstalasi kalau tidak ada hub-nya? Ada 3 komputer misalkan. Nah ini gimana mau menghubungkan 3 komputer tersebut kalau tidak ada hub-nya? Sementara ujung kabel hanya ada 2, Pak. Gimana? Kan gitu. Belum lagi menggunakan switch. Belum lagi menghubungkan instalasi jaringan komputer menggunakan Wi-Fi. Jadi belum sampai ke situ, Pak. Jadi mungkin Pak di subtema yang sebelumnya sebelum yang ini mungkin sudah saya jelaskan dulu yang media yang hub sama switch-nya, Pak. Saya bisa lihat KD 310-nya, Pak. Kalau Bapak mengatakan bahwa sudah diajarkan hub-nya. KD 310-nya saya yakin bukan mengenai instalasi jaringan komputer. KD 310 belum, saya cari dulu, Pak. Loh, katanya Bapak sudah mengajarkan sebelumnya. Tentunya kan Bapak udah tahu bahwa ini kompetensi dasarnya ini berbicara tentang hub dengan switch. Jangan diputar balik, Pak. Baik, Pak. Ya orang IT ya harus jujur lah, Pak. Ini kalau kita melihat bahasanya Bapak seolah-olah mau membenarkan apa yang Bapak lakukan, kan gitu. Kemarin kan supaya selesai dalam 2 kali pertemuan, jadi KD indikator pencapaian yang disampaikan cuma sedikit, Pak. Jadi belum saya masukkan yang bukan itu persoalannya, Pak. Bukan itu. Cakupan materi, Pak. Pak, ini kalau hanya berbicara mengenai kabel 15 menit selesai, Pak. Kalau Bapak berbicara mengenai cakupan materi. Ini 15 menit bisa selesai. Kabel UTP ini. Kan sebelumnya jaringan topologi jaringan diajar sebelumnya, Pak. Itu sudah ada bagaimana sambungan stretch dengan sambungan kabel cross. Itu sudah diajar sebelumnya. Jadi nggak perlu diajarkan di sini. Kita tinggal bagaimana menjelaskan sambungan kabel itu stretch, seperti apa pembuatan sambungan kabel stretch-nya. Kan gitu. Ya kan? Mengajarkan itu. Nah, kemudian bagaimana siswa bisa menjelaskan kabel itu fungsinya untuk apa. Kan gitu aja. Ya, Pak. 15 menit selesai, Pak. Sementara waktunya Bapak yang dituliskan 6 kali 45 menit. Jadi satu pertemuannya 3 kali 45, Pak. Nah, itu kesalahannya Bapak menuliskan jamnya. Ya. Baik, Pak. 3 jam itu nggak cukup, Pak, memberikan pemahaman tentang hub dan switch. Iya, Pak.
saya tambahkan nanti, Pak. Jangan seolah-olah mau membenarkan apa yang Bapak lakukan ini, Pak. Baik, Pak. Karena ya saya juga paham, Pak, mengenai kabel, hub, itu satu materi, Pak, satu rangkaian materi, sub-sub materinya untuk instalasi jaringan komputer, Pak. Ya, saya juga paham mengenai itu. Jadi Bapak seolah-olah mau membenarkan bahwa hanya ini loh, instalasi jaringan itu memang hanya berbicara kabel loh. Bagaimana caranya? Ini kalau mau menyambungkan jaringan komputer 3 atau lebih, kan harus menggunakan hub. Bagaimana kalau siswanya Bapak kritis? Pak, ini gimana, Pak? Saya punya permasalahan 3 komputer mau disambungkan secara bersamaan. Gimana cara jawabnya Bapak? Untuk masalah yang 3 itu mungkin saya akan jelaskan di subtema selanjutnya, mungkin seperti itu saja, Pak. Mungkin saya Di menjawabnya. pertemuan selanjutnya. Subtema Maksudnya gimana, Pak? Di subtema selanjutnya. ini yang menerapkan ini kan subtemanya media kabel, Pak. Nah, kemudian alat-alat yang Bapak sebutkan hub sama switch tadi di setelah ini lagi, Pak. Setelah subtema yang sudah bisa membuat kabelnya, mengujinya sudah bisa, baru membuat sebuah jaringan komputer, Pak. Loh, lihat kompetensi dasarnya, Pak. Kompetensi dasarnya itu bukan hanya menerapkan kering pin kabel, bukan hanya itu, Pak. Tapi di situ menerapkan instalasi. Gimana, Bapak? Aduh, ini saya Baik, Pak. tidak paham cara pola pikirnya Bapak ini. Menerapkan instalasi jaringan komputer artinya kita sudah bisa membuat satu buah jaringan komputer, ya, mengkoneksikan antara komputer yang satu dengan yang lain. Itulah instalasi jaringan komputer. Nah, kalau Bapak hanya mau memberikan ilmunya kepada siswa itu hanya bagaimana membuat kabel ini, selama 3 jam pelajaran mubasir, Pak, jamnya. Banyak jam yang kosong, makanya siswanya Bapak banyak yang bermain. Ini saya sudah selesai sambung kabel kering pin, udah selesai. 5 menit selesai, Pak, kering pin. Baik, Nggak Pak. sampai 5 menit. Ya, yang lain udah keluar kelas, main-main. Ya gimana mau pembelajarannya baik kalau seperti itu gurunya. Baik, Pak. Nanti berarti saya tambahkan saja di IPK-nya berarti, Pak. Nah, itu dia IPK-nya. Jadi begini, Pak. Menjabarkan IPK itu kita harus berdasarkan kompetensi dasarnya ini apa sih yang mau dicapai. Ya, submaterinya apa saja yang dibahas. Jangan dipotong-potong, berarti ya Bapak tidak all out mengajarkan kalau begini, sepotong-sepotong ilmunya. Hanya disimpan untuk Bapak sendiri. Gitu. Ya. Ada ilmu tentang hub, ada ilmu tentang switch. Ini nggak diberikan ke siswa. Yang diberikan untuk menginstalasi itu hanya 2 komputer aja ini. Nah, sekalinya siswa dapat permasalahan, ada 3 komputer yang mau diselesaikan jaringan komputernya, bingung siswanya. Karena Bapak gurunya nggak ngajarkan gitu. Iya, Pak, belum masuk lagi Kan KD-nya, logikanya Pak. gitu, Pak. Ya. Jadi harus all out, Pak. Jangan dipenggal-penggal. Itu saya katakan tadi, ya mengajarkan ilmu ke siswa itu all out. Diberikan semua ilmu kita sama siswa. Jangan disimpan-simpan, Pak. Ilmu itu semakin dibagi semakin bertambah, Pak. Jangan disimpan. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, itu. Coba ke tujuan pembelajarannya, Pak. Ini saya belum yang lain-lain ini, baru di sini Bapak udah nggak benar cara buatnya. Merencanakan pembelajaran udah keliru. Nah, ini tujuan pembelajaran. Bapak baca materi pendalaman materi yang belajar mandiri, Pak.
Iya Pak, Dibaca ada Pak. Ada Pak. pelajaran abad 21, penyusunan perangkat pembelajarannya seperti apa? Nah, di situ ada Tidak. ada format ABCD-nya, Pak. Format ABCD. Bapak pernah dengar ABCD? Audience Behavior Condition Degree? Mendengar pernah Pak, saya cuma tidak sudah itu dia. kurang mengingat lagi Pak. Materi yang dipelajari mandiri, entah Bapak baca ataukah udah lupa atau gimana. Inilah tujuannya, Pak. Tujuan pembelajaran itu harus mengandung ABCD, audiensnya, behaviornya, conditionnya, dan degree-nya. Audiensnya kan peserta didiknya, behaviornya perubahan yang terjadi, conditionnya seperti apa, prosesnya, degree-nya, tingkatan pengetahuannya dengan benar. Ini ada semua enggak? Audiensnya ya Peserta didik. mampu Behaviornya, menjelaskan, behaviornya, conditionnya. kabel jaringan UTP. Kabel jaringan itu materinya Pak, bukan dengan, condition. Dengan benar Pak. Nah, harusnya ada. Nah, harusnya masuk metode pembelajarannya Bapak menggunakan metode apa? Medianya apa? Tadi kan Bapak mengatakan bahwa menggunakan video, kan gitu. Ya. Setelah mempelajari, setelah mengamati dan mengamati video dan berdiskusi, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kabel jaringan UTP dengan benar. Nah, itu ada semua itu Pak, kalau seperti itu redaksinya. Ada audiensnya, behaviornya, condition, dan degree-nya. Ya. Mengamati video, ya yang diamati apa juga kan harus jelas gitu. Ya. Nah, saya lanjut Pak. Ini Pak Bapak menggunakan pendekatan saintifik, metodenya diskusi, tanya jawab, demonstrasi, praktek, penugasan. Nah ini. Kemudian model pembelajarannya problem based learning dan project based learning. Kan gitu. Nah saya mau tanya Pak, Bapak menggunakan problem based learning di pertemuan pertama ini, di aksi keempat, itu problemnya apa Pak yang Bapak berikan? Jadi permasalahan yang pertama adalah menemukan sebuah masalahnya Pak. Jadi permasalahan yang ada di rumah, misalkan pernahkah Anda melihat kabel listrik di rumah Anda, misalkan. Kemudian agar dapat terhubung dengan listrik, lampu memerlukan beberapa alat. Nah, kemudian di dalam jaringan, media jaringan, bagaimana ya menghubungkan komputer ke dalam sebuah jaringan agar dapat saling terhubung. Itu Pak masalahnya. Bagaimana komputer itu bisa terhubung kemana Pak? Ke sebuah jaringan Pak. Ya jaringan apa? Misalkan di sekolah menghubungkan. Tadi di rumah, kok di sekolah lagi? Yang di rumah tadi Pak, yang contoh yang ada di rumahnya. Nah, yang sekolahannya yang menghubungkan komputer. Nah, begini Pak. Ini Bapak cara pembelajarannya tidak runut kalau begini modelnya Pak. Permasalahan pertama di rumah. Ya, kabel listrik. Nah, Bapak mau menjelaskan tentang kabel listrik nggak? Tidak Pak. Ya, kok berbicara mengenai kabel listrik permasalahannya? Menarik perhatian aja Pak, supaya diumpamakan seperti itu Pak, lampu tadi Pak. Ya, pantaslah Bapak hanya membuang-buang waktu Pak. Memberikan permasalahan tidak sesuai dengan apa yang menjadi persoalan
apa yang sudah dipelajari gitu. Itu bukan perumpamaan, Pak. Tapi Bapak sudah memberikan tugas kepada siswa untuk memikirkan hal yang tidak dipelajarinya. Ini bukan elektro, Pak, tapi jaringan komputer. Itu, Pak ya. Kalau Bapak mau mengumpamakan ya di apa lagi namanya? Di kantor-kantor, ya katakanlah di sekolah, langsung aja. Problemnya adalah di lab komputer seperti itu. Jangan berbicara listrik lagi, Pak. Ini bagiannya elektro kita mau ambil juga, sementara kita tidak ajarkan, gitu kan? Jadi harus spesifik, Pak. Jangan siswanya dibawa muter-muter, ya justru tambah bingung nanti siswanya. Oh, Pak. Jadi langsung ke contoh di sekolah ya, Pak. Kalau mau memberikan contoh masalah, ya langsung saja spesifik di jaringan komputer. Karena itu yang dipelajari siswa. Itu, ya. Nah, saya mau melihat sintaks problem based learning yang Bapak buat ini, coba. Yang pertama apa yang dilakukan, Pak Guru? Jadi saya menampilkan tayangan media kabel UTP yang dibahas, ada sebuah pertanyaan tadi, kemudian dijelaskan, kemudian peserta didik mengamati dan memahami, kemudian membagi kelompok, membagikan LKPD, dan membagi peserta didik duduk berkelompok. Tugasnya apa ini, Pak? Tugasnya? Tugas LKPD-nya, Pak. Ya, contoh tugasnya apa di situ, Pak, tadi? Membahas tentang instalasi listrik itu. Bukan, Pak. Yang media kabelnya, Pak. LKPD-nya. Nah, berapa kelompok, Bapak? Kelas ada jumlah siswanya ada sekitar 30 orang. Jadi saya bagi ada 5 orang dalam satu kelompok. Jumlah kelompoknya langsung aja, Pak, nggak usah bertele-tele. Ada 6. Kelompoknya berapa? Ada 6, Pak. 6 kelompok. Tugasnya masing-masing apa aja, Pak? Jadi tiap-tiap kelompok diberikan tugas mencari sebuah jawaban terhadap sebuah pertanyaan, Pak. Ya, apa tugasnya? LKPD-nya yang pertama. Aduh, Bapak terlalu bertele-tele, Pak, cara jawabnya. Tugas kelompok 1 ini, tugas kelompok 2 ini, 3 ini, dan seterusnya, gitu loh. Oh, baik, Pak. Jadi tiap-tiap kelompok mengerjakan LKPD yang ada 4 buah soalnya, tugasnya sama. Soal ada beberapa. Iya, tugasnya apa, Pak? Nggak usah bertele-tele. Saya mau tanya tugasnya itu. Setiap kelompok, nggak usah dibilang LKPD-nya. Mengerjakan soal, Pak, tiap-tiap kelompok, Pak. Iya, soalnya itu apa ini, Bapak? Aduh. Soalnya ada 4. Yang pertama nggak usah sebutkan ada 4, ada berapa. Ini loh tugasnya. Aduh, gimana sih, Bapak? Mencari yang apa, Pak? LKPD-nya. Kelompok 1 tugasnya apa? Kelompok 2 apa? Kelompok 3 apa? Kelompok 4, 5, 6 apa? Mas, kan di sini Bapak menuliskan peserta didik berdiskusi membagi tugas untuk mencari data bahan dan sebagainya. Saya nggak tahu apa itu yang dicari, datanya apa, gitu kan? Makanya saya tanya tugas masing-masing kelompok itu apa? Mengerjakan LKPD tentang media kabelnya tadi, Pak. Jadi mengerjakan semua soal sama. Semua sama. Loh, masing-masing itu aduh. Berarti nggak perlu bagi kelompok, Pak, kalau masing-masing sama. Untuk apa kelompoknya, Pak? Saya mau tanya.
Saya mau tanya, tujuan Bapak membagi kelompok untuk apa? Membagi 6 kelompok tadi, Pak. Ya, tujuannya dibagi kelompok untuk apa? Hanya memisahkan aja atau gimana? Tujuan membagi kelompok tadi agar tiap-tiap siswa aktif mencari referensi sebuah pengetahuan lain selain yang saya jelaskan tadi, Pak. Jadi berdiskusi, menjawab sebuah pertanyaan dan menampilkan jawabannya, Pak. Jadi presentasi di akhir pembelajaran. Enggak jelas ini soalnya Bapak. Artinya gini Pak, kita harus tahu tujuan kita membagi kelompok itu seperti apa, tugas masing-masing peserta didik di setiap kelompok apa, itu harus jelas. Ya. Itu. Nah, kalau yang dibahas hanya kabel aja, ya, ini enggak apa lagi namanya, enggak butuh waktu yang lama selesai pembelajarannya. Bapak pakai 3 jam pelajaran ini mubasir. 1 jam pelajaran aja cukup, Pak. Kalau hanya kabel. Ya. Gitu. Makanya saya mengatakan ini materinya masih perlu ditambah hub dan lain sebagainya yang berkaitan dengan instalasi jaringan komputer gitu, Pak. Nah, itu tentang materinya dengan tugas-tugasnya. Nah, belum lagi ke sintaks pembelajaran PBL-nya. Ini langkah-langkahnya udah salah, Pak. Keliru ini Bapak memasukkan langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Ya. Harus dipelajari lagi, Pak, sintaks pembelajaran masalah itu seperti apa. Jangan sampai yang Bapak lakukan discovery learning, sementara Bapak menuliskan problem based learning. Itu mirip-mirip, Pak, langkah-langkahnya, Pak. Makanya harus jelas, harus terinci. Nah, di situ saya melihat di bagian kedua, guru memantau keterlibatan peserta didik dalam mengumpulkan data. Nah, ini jelas discovery, Pak. Jelas ini discovery, bagaimana siswa mengumpulkan data. Jadi harus dipelajari, Pak, sintaks dari pembelajaran PBL itu seperti apa. Pelajari lagi, Pak, ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, lanjut, Pak. Bagaimana Bapak membuat penilaiannya, Pak? Mengevaluasi siswa yang di kuisis tadi. Jadi untuk instrumen penilaiannya sesuai dengan tujuan yang saya buat ada 2 tadi, Pak. Untuk yang pertemuan pertama. Jadi di kuisnya nanti akan ada soal pilihan ganda untuk post test. Nah, sedangkan untuk instrumen penilaian yang saya lakukan sesuai dengan instrumen adalah di LKPD, Pak. Aduh, kenapa di LKPD, Pak? LKPD untuk mengevaluasi atau apa, Pak? Kok larinya ke LKPD? Saya nanya itu cara mengevaluasinya, Bapak. Gimana? Pertanyaan-pertanyaannya itu diambil dari mana? Oh iya, Pak. Apa dasarnya? Tuh. Dasar Bapak membuat membuat tingkatan kesulitan dari soal tersebut apa, Pak? Dari mana soalnya? Acuannya Bapak membuat soal itu, tingkat kesulitannya ini harus mengacu pada apa gitu. Jadi soalnya ada esai, Pak. Loh, tadi katanya pilihan ganda. Yang pilihan ganda tadi untuk yang kuisis, Pak, post test, Pak.
Nah itu postesnya untuk apa sebenarnya? Untuk evaluasi kan? Ya, coba sebutkan soal yang Bapak buat satu aja. Manakah urutan kabel yang benar? Kabel strike, Pak. Gimana Pak? Putus-putus suaranya Bapak. Manakah urutan kabel strike yang benar, Pak? Kemudian ada gambar urutan kabel apakah ini, Pak? Apa jelaskan, apa sebutkan. Iya, apa? Enggak putus-putus suaranya Pak Nur. Halo, Pak. Suaranya putus-putus Pak Nur. Jelas, Pak? Enggak ada, justru enggak ada suaranya ini. Halo, Pak. Halo? Pak Jelas, Ucu, Pak. kita dengar suaranya Pak Ucu. Halo, Pak. Jelas, Pak? Ya, oke. Nah, coba sebutkan satu contoh soalnya, Pak. Jadi satu contoh soalnya adalah kabel strike berfungsi untuk menghubungkan kabel, menghubungkan perangkat. Kemudian ada urutan warna, urutan kabel apakah ini? Itu, Pak. Itu, Pak. Resek ini suaranya. Ya. Nah, jadi kalau saya melihat ini soalnya tidak apa ya? Tidak selevel dengan indikatornya, Pak. Indikatornya coba dilihat lagi. Indikatornya itu kan menjelaskan bagaimana kita mengukur kemampuan siswa itu. Kalau siswa itu bisa menjelaskan, kan itu yang ingin dicapai, Pak. Gitu. Ya, jadi tingkatan atau level dari pertanyaan yang dilakukan itu harus sesuai dengan level dari kompetensi dasar dan indikatornya. Gitu. Levelnya berada di mana? Kalau indikator itu kita katakan siswa mampu menjelaskan, ya pertanyaan kita harus menggali tentang bagaimana siswa itu menjelaskan, gitu, ya. Baik, Pak. Saya perbaiki. Oke, saya rasa cukup dari saya, Pak Ucu. Terima kasih. Ini kayaknya lewat nih. Lanjut Pak Ucu, Tabe. Baik, terima kasih Pak Sul. Jadi ini kurang lebih 1 jam. Nah, saya tambah sedikit ya. Kalau Bapak membuat soal berdasarkan apa, Pak? Misalnya soal pengetahuan. Bapak berdasarkan apa, Pak? Berdasarkan yang apa, Pak? Ya. Yang kemampuan apa? Ini gangguan headsetnya Pak ini. Pak Muhammad Nur. Bunyi kresek-kresek. Ya. Ya, coba Pak. Jadi soalnya soal memahami, jadi menjelaskan. Jadi pertanyaannya tentang bagaimana menjelaskan siswanya bisa menjelaskan. Ya, maksud saya begini Pak.
Bapak membuat soal itu didasarkan dengan apa, Pak? Bapak berdasarkan apa dalam membuat soal evaluasi itu, Pak? Oh, berdasarkan indikator pencapaiannya, Pak. Nah, makanya Pak Sulhaji tadi itu meminta Bapak, ya harus sederajat, Pak. Kalau itu misalnya soalnya C2, kalau itu indikatornya C2, berarti soalnya juga harus C2. Ya, Pak. Ya, seperti itu, Bapak. Oke lah, baik. Terima kasih Pak Muhammad Nur. Atas nama pribadi dan atas nama PPG Daljab, mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf jika ada hal-hal kurang berkenan. Ini tidak lain maksud kami agar Bapak itu menjadi guru yang benar-benar profesional dan ujung-ujungnya dapat meningkatkan kompetensi siswa kita, apalagi ini di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Tidak ada lain harapan pemerintah itu kepada kita semua sebagai pengajar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi mohon maaf. Dan Ya, saya juga mohon maaf Pak Muhammad ya, Nur jika ada yang tidak ya. berkenan ya. Baik, Pak. Ya. Sama-sama, Pak. Jadi maksud kami itu bukan ini, kenapa kami menguji Bapak, karena maksud kami itu tidak lain itu tadi. Agar kita ini ujung tombak dari pemerintah loh Pak, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau gurunya kurang kompeten, kurang profesional, itu alamat satu generasi itu akan hilang, Pak. Kenapa saya katakan hilang? Karena itu membuat apa yang kita ajarkan itu di luar persepsi dari siswa, sehingga dia apa yang kita ajarkan, apa yang dilakukan juga lain. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Muhammad Nur. Semoga kita dapat berjumpa lagi di tahap berikutnya, di tahap PPL atau UKIN. Sampaikan salam buat teman-teman guru di tempat mengajar Bapak dan teman-teman di kelas Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak stop recording. Dan Muhammad Nur silakan panggil temannya, suruh masuk Pak Muhammad Nur. ya silakan bergeser